Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi wabarakatuh. an'ama alaina binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar, Ketua Layusnu PBNU, yang kami hormati juga Haji Mustafa, Sekretaris Layusnu PBNU, kemudian pengurus Layusnu PBNU, manajemen NU, NU Ker Layusnu di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan cabang istimewa, dan juga Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad, anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, sekaligus narasumber kita pada sore hari ini, dan yang kami hormati founder Nyantri Kilat, Neng Atika Gunardo, dan Neng Sulma Safina, dan juga yang kami hormati pula para asatidz Nyantri Kilat, dan yang kami sayangi juga para sobat Nyantri Kilat, tak lupa juga tim-tim Nyantri Kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini yang berbahagia ini ya, kita masih diberi kenikmatan berupa iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di daring ini, di Zoom ini, dan bersilaturahmi dalam acara ngaji fikih filantropi pada sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para Zumiyin wa Zumiyat yang kami hormati, yang dirahmati Allah SWT, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farid Nabil. Saya asli Semarang, ya. Saya di sini sebagai pembawa acara yang nanti akan memandu jalannya acara ini. Kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada ngaji sore hari ini. Yang pertama, susunan acara kita pada sore hari ini yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Nyantri Kilat, yaitu dari Neng Atika yang akan disampaikan oleh Neng Atika. Kemudian yang ketiga, sambutan dari Layusnu, Bapak Haji Mustafa, Sekretaris Layusnu PBNU. Kemudian acara kita selanjutnya yaitu ngaji fikih filantropi bersama Cak Ebit. Itu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga terakhir penutup. Mari kita buka acara kita yang pertama dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kuluniyatin solehah wa ila haradin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Menginjak ke acara kedua yaitu sambutan dari Nyantri Kilat, yaitu dari Neng Atika. Monggo Neng Atika, mic dan waktu kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar selaku Ketua Layusnu PBNU, Bapak Haji Mustafa selaku Sekretaris Layusnu PBNU, pengurus Layusnu PBNU, manajemen NU Ker Layusnu di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan cabang istimewa, Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad selaku anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan juga narasumber pada hari ini. Teman saya selaku founder Sulma Safina, lalu juga Dewan Asatidz Nyantri Kilat, tim Nyantri Kilat, dan juga seluruh peserta dari Nyantri Kilat atau Sobat Santri Kilat dan peserta yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat bersama-sama mengikuti kajian fikih filantropi atau ngaji fikih filantropi yang berjudul Ways to Give, sebuah program kolaborasi antara NU Ker Layusnu dan Nyantri Kilat.
Program ini hadir sebagai bentuk kepedulian dalam memahami dan mengamalkan konsep zakat, infak, dan sedekah dengan cara yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kami berharap dengan adanya pengajian ini tidak hanya menjadi ajang untuk menambah ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran sosial dan semangat berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara hari ini, terutama kepada narasumber kita, Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad atau biasa kita sebut Cak Ebit atau Gus Ebit, yang telah berkenan berbagi ilmu dan wawasan. Kami juga berterima kasih sekali kepada teman-teman yang berpartisipasi sore hari ini dan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom pada sore hari ini. Sebelum saya akhiri sambutan dari saya, perkenalan singkat dari kami. Jadi perkenalkan, tentang Nyantri Kilat. Nyantri Kilat ini sudah ada dari tahun 2021 dan fokus utama kami adalah menjadi platform ngaji bersama untuk teman-teman yang waktunya sudah tidak bisa mungkin di pondok pesantren lagi atau sudah tidak bisa fleksibel lagi. Ya, untuk foundernya itu ada saya, nama saya Atika Gunardo, asal saya dari Temanggung. Lalu ada teman saya, Sulma Safina, beliau asalnya dari Yogyakarta. Nah, kami berdua di sini dibantu juga oleh teman-teman moderator juga ada Gus Farid, terus habis itu ada Gus Farhan, ada Gus Fasrori dan teman-teman yang lain. Di sini kita siap membantu teman-teman semuanya dalam program Nyantri Kilat sore ini. Itu perkenalan singkat aja dari kami dari Nyantri Kilat. Teman-teman bisa cek selanjutnya Nyantri Kilat seperti apa. Itu ada di Instagram Nyantri Kilat. Dan juga misalnya teman-teman mau zakat atau bersedekah dan infak, kita berkolaborasi sekarang bersama dengan Lazisnu. Teman-teman bisa cek Instagram Lazisnu di @newcare_lazisnu gitu. Terus akhir kata dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini dan menjadikannya sarana untuk meningkatkan ketakwaan serta kepedulian kita terhadap sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Atika atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Layusno yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Musafa selaku Sekretaris Layusno PBNU. Monggo Bapak Musafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa salihin amma ba'du. Yang terhormat Habib Ali Hasan Al-Bahar, Ketua Lazisnu PBNU yang sedang berada di Tanah Suci. Yang saya hormati para pengurus Lazisnu PBNU, berikut jajaran manajemen Nuker Lazisnu, baik di tingkat pusat, wilayah, cabang maupun cabang istimewa. Coba kita lihat nih cabang istimewanya ada enggak ini? Selamat bergabung Mbak Ning dari Kaohsiung, Taiwan. Luar biasa. Terima kasih. Nah, sementara yang lain belum ada ini dari PJINU. Sudah ada dari Taiwan. Saya kira patut kita apresiasi atas jerih payah dan dedikasi sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri di tengah kesibukannya sehari-hari, aktivitas keseharian dan pribadi juga masih bergabung untuk menyempatkan diri pada kesempatan kali ini ngaji filantropi yang saya kira tidak hanya terkait dengan persoalan maksimalisasi kinerja struktur lembaga milik zakat, tetapi juga ada kaitannya dengan peningkatan kualitas ketakwaan di momentum bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu dari PJI yang sudah bergabung bersama pada kesempatan sore hari ini. Tak lupa kepada Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad
kalau usianya sih Gus gitu ya, tetapi kalau posisinya ini anggota komisi fatwa ini ya mestinya sudah kiai. Jadi udah nggak enak lagi kalau mau manggil Gus ini. Selaku narasumber, terima kasih atas eh, kehadirannya dan ilmunya nanti yang akan di eh, share kepada para peserta. Kemudian pada founder Nyantri Kilat ada Neng Atika Gunarto dan Neng Sulma Safina. Terima kasih atas kolaborasinya pada kesempatan momentum Ramadan tahun ini. Tadi sudah disampaikan kalau Nyantri Kilat ini bukan barang baru, tetapi sudah berjalan beberapa tahun. Dan pada kesempatan kali ini mulai kita kolaborasi dengan Lazisnu yang tentu dalam sesi Ramadan kali ini ada beberapa kali session untuk tema-tema antropi di forum Nyantri Kilat ini. Dan saya berharap bahwa ini bukan akhir dan terbatas pada titik ini, tetapi juga nanti bisa berkembang pada agenda-agenda, tema-tema, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Lalu juga kepada atlet Nyantri Kilat yang dan juga timnya bekerja secara bersama-sama kolaborasi dengan kita dan dengan pihak-pihak yang lainnya. Dan sahabat-sahabat, sobat Santri Kilat, para peserta Nyantri Kilat yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi dan kontribusi pihak pada kesempatan momentum Ramadan 1446 ini. Alhamdulillah kami dari Nuker Lazismu bisa melaksanakan launching program yang kita beri nama Ramadan Penuh Cinta. Ini paket kegiatan atau aktivitas selama Ramadan ini yang terdiri dari 11 program, yang salah satunya adalah ngaji fikih filantropi Islam secara virtual. Adapun program pengajian ini itu dilakukan untuk membahas tema-tema kontemporer yang praktis dihadapi dalam kehidupan sehari-hari seputar fikih filantropi Islam. Nah, kalau fikih filantropi Islam berarti kita akan berbicara tentang zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang relate atau kontekstual dengan problematika yang oleh masyarakat dan perkembangan teman yang saat ini berkembang. Ini untuk bisa dalam hal ini Nuker Lazisnu berkolaborasi dengan pihak lain, diantaranya ada NU online, yang ini juga bagian dari instrumentasi dari KPU. Kemudian ada juga TV NU. Episode ngaji filantropi ini dengan Nyantri Kilat dengan tema yang kita selenggarakan ini saat ini adalah ala Gen Z. Mana kemudian situasi yang diinformasikan karakter dari Gen Z ini sebagai pengguna dan yang memanfaatkan secara maksimal dari perkembangan teknologi informasi ini bisa menggunakan fasilitas yang ada itu untuk memfasilitasi perhatian dan kepeduliannya atas problematika sosial yang ada di masyarakat. Nah, pedulian ini atau partisipasi ini tidak hanya pada hal-hal yang bersifat wajib, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat tidak wajib.
Kalau terkait dengan hal yang bersifat wajib, ini ada kategori zakat, kemudian hal-hal yang eh, bersifat tidak wajib, ada kategori-kategori lain selain eh, zakat. Nah, ini semua bagaimana kemudian bisa memfasilitasi para generasi Z ini untuk berkontribusi dalam ranah filantropi. Tidak hanya terkait dengan persoalan-persoalan eh, yang sudah mainstream, tetapi juga bahwa perkembangan situasi yang ada ini juga membawa pada perkembangan di bidang lain, tidak hanya di teknologi informasi, tetapi juga perkembangan-perkembangan di sektor keuangan dan lain sebagainya. Maka aktivitas masyarakat ini juga semakin berkembang dan itu pula Gensi ada di dalamnya, termasuk bagaimana atas hal-hal yang sekarang ini sudah sedemikian pesat perkembangannya eh, berkaitan dengan hukum-hukum bikinnya atau hukum-hukum syariatnya. Nah, ini nanti juga akan dibahas dalam sesi tema kali ini. Ada banyak perkembangan teknologi yang kemudian juga perlu memperoleh dasar-dasar hukum dari apa yang sekarang ada. Misalnya cryptocurrency, di situ ada eh, proses kepemilikan dan akumulasi modal. Nah, bagaimana tentang zakat untuk bidang ini? Belum lagi nanti yang lainnya, misalnya ada reksadana, kemudian ada saham, ada yang lainnya. Itu tentu akan menjadi sesuatu yang adalah oleh narasumber terkait yang demikian. Kepada tim yang Triblat kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama ini sehingga kita bisa berkolaborasi dan pada titik ini di titik awal yang selanjutnya nanti bisa kita kembangkan pada kesempatan dan tema-tema yang lainnya. Berharap bahwa divisi pelajar ini dapat menjangkau masyarakat yang kemudian yang kedua dalam proses ngaji ini tentu akan ada proses transfer pengetahuan. Selain itu juga akan ada proses literasi yang muncul. Ini nanti tentu akan ada proses dialektika yang itu bisa memantik dan membutuhkan kesadaran secara bersama di antara peserta yang ada pada kesempatan. Saya dorong untuk bisa memahami, mengerti, dan juga melakukan serta menyebarluaskan tentang filantropi Islam, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lainnya. Untuk itu, kami berharap bahwa dalam yang sudah berkewajiban, misalnya yang menunda ataupun yang belum, dengan yang tidak wajib berupa infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan yang lainnya, kami sangat terbuka dan berharap bahwa Bapak Ibu semuanya dapat lembaga amin itu di tingkat manapun juga, mulai dari PBNU, PWNU, PJNU, PCINU, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan atau MPC, tingkat desa kelurahan atau ranting. Insya Allah atas amanah yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami akan kami tunaikan dengan sebaik-baiknya dan seefektif-efektifnya serta seakurat-akuratnya. Adapun beberapa hal yang terkait apa yang sudah kami lakukan secara bersama-sama sebagai sebuah satu kesatuan struktur mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah dapat dimonitor, dapat dikontrol dan dilihat di media-media sosial yang kami miliki, baik yang berada di web maupun di aplikasi sosial media. Saya kira demikian sambutan dari saya.
Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan eh, ngaji fikih filantropi secara virtual ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Mustafa atas sambutannya yang luar biasa ini. Baik, selanjutnya kita menuju ke acara inti kita, ya teman-teman, yaitu ngaji fikih filantropi. Ini special collaboration ngaji fikih NU Kerlayusnu bersama yang Trikilat, ya. Itu yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Ali Zainal Muhammad atau Gus Epit. Beliau anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Oke, dan di sesi ini nanti akan dimoderatori atau dipandu oleh saya pribadi dan juga Mas Fasrori. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke acara inti kita, yaitu ngaji filantropi. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada Gus M. Ali Zainal Muhammad atau Gus Epit. Ya sudah ya. Iya. Bisa dimulai nih, Mas. Iya, bisa, Gus Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan Majelis PBNU, bersyukur kepada Bapak Musyafa yang sudah memberikan sambutan tadi, dan juga segenap jajaran kepengurusan yang terkilat yang patut kami apresiasi sebesar-besarnya karena telah memberikan ruang dan waktu untuk kajian yang menurut saya sangat penting ini, serta segenap para hadirin moderator namanya siapa ya moderator nih? Halo, ini Gus Epit. Ya, ini saya tadi lupa memperkenalkan diri nih, Gus Epit. Oh, izinkan saya perkenalan diri dulu. Jawaban nih Gus Epit nih. Monggo. Nggih. Anu tadi. Nggih. Sudah agak jomblo, Mas Farid. Pripun? Sudah agak jomblo. Alhamdulillah. Ya. Sudah mustakmal ini. Monggo. Nggih. Gus Epit, izinkan saya perkenalkan diri. Saya di sini selaku moderator dan juga sama Mas Fasori. Saya Muhammad Farid Nabil, Gus Epit. Saya dari Semarang. Dan Mas Fasori juga dari mana, Mas Fasori? Adik kelas jenengan Gus Epit. Oke. Gak asing sepertinya, Story-nya sering nongol di IG-nya Fatah ya. Iya, saya juga sama-sama beliau nih, Gus Epit ini. Oke. Tamat tahun berapa? Saya lewat aja tapi, Gus. Apa? Teman lewat aja. Oh, jalan ke situ, maaf. Tapi tetap Gus Farhan juga, Mas Farid. Oh, enggak sih, Gus Epit. Dia juga alumni Lirboyo. Ya, jadi sedikit informasi teman-teman di ini lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, nggih. Beliau juga dan juga Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak yang Trikilat ya, pesantren kilat gitu. Tuh, beliau juga mempunyai pengalaman, yaitu beliau menjadi Dewan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Beliau juga mengabdi di pesantren An-Nuriyah Kaliwening, Rambi Puji, Jember. Beliau juga kontributor penulis di NU Online, penulis keislaman, gitu. Dan sampai sekarang itu, beliau juga menjadi tim ahli Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Nah, luar biasa ini pengalaman dari beliau juga punya beberapa karya, yaitu beliau juga menulis Nahwu Soroh Praktis,
fikih kebangsaan, seputar bahasa fikih kuliner juga. Ini luar biasa ini, nanti boleh khususkan fikih kuliner ini. Nyambung nggak sama filantropi ini Gus Ebit? Ya, ya. Gitu. Nyambung kalau nanti Gitu terus. dibubutin, Mas. Nanti dibubutin ke rumah nyambung kan kuliner itu. Oh gitu nggih. Oh nggih, semoga nggih. Terus kemudian tentang buku menghayati agama Islam dan Aswaja. Itu sedikit profil dari Gus Ebit atau Muhammad Ali Zainal Abidin. Oke, berarti Semoga bisa dilanjut Gus Ebit nggih. Dan ya, jadi terus terang dari beberapa acara Zoom ataupun acara apa ya, acara offline ya, ini bisa jadi Zoom yang saya cukup belajar ya, karena saya lihat materinya kok mintanya materi yang padat-padat ini. Ternyata benar moderatornya Tirboyoan semua. Jadi karena kalau Tirboyo itu biasanya apa ya? Biasanya insya Allah sudah alim-alim dan biasanya sering kehijab pada prestasi dan kealiman kakak kelasnya biasanya. Gitu kira-kira Mas Pastor ya. CV ini jenengan menyilaukan soal itu. Betul, betul. Si ini jenengan menyilaukan sekali nih, Gus. Beliau kepental nih, beliau kepental sebentar. Keluar. Mungkin teman-teman bisa diinin dulu materi yang akan dibahas nanti. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi di ngaji fikih filantropi ini kita ada 3 sesi ya, setiap hari Minggu. Yang sesi pertama itu di minggu ini kita mempunyai tema zakat 2.0, yaitu bayar zakat ala Gen Z. Dan di minggu depan di tanggal 16 Maret kita mempunyai tema sedekah kreatif, beramal dengan talenta dan konten digital. Dan yang terakhir itu closing class kita tanggal 23 Maret kita mengangkat tema infak without limits, time, energy, and or money. Gitu. Ya, Mas Najib, mohon maaf ya. Mas Farid Nabin. Oke, kenapa-napa. Bisa keluar sendiri. Ini ngapunten ya. Insya Allah untuk pertemuan tidak akan terjadi semacam ini. Karena kebetulan Mas Farid ngapunten ya, kemarin waktu dari Jakarta saya dapat musibah itu kecopetan. Saya itu kecopetan, habis itu apa ya, piranti les itu ya, salah satunya ini telepon dan lain sebagainya itu ada. Jadi akhirnya apa adanya, insya Allah besok kalau pertemuan selanjutnya insya Allah ya, semoga bisa langsung Dika. Baru siap. Monggo kita mulai mawon nih, ya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, jadi materi kali ini membahas tentang 4 tema besar ya. Pertama adalah mengapa zakat harus tetap relevan di era digital. Selanjutnya, ijtihad ulama tentang zakat profesi, investasi, dan digital. Dan juga keutamaan dan perhitungan zakat profesi, baik itu bruto dan neto, serta zakat saham, obligasi, kripto, dan reksadana. Pertama ya, mengapa zakat harus tetap relevan di era digital? Jadi, seperti kita tahu, instrumen pemasukan negara itu saat ini yang paling besar rata-rata dari pajak, jelas ya. Instrumen paling besar itu adalah dari pajak. Justru instrumen pemasukan dari pajak ini mengalahkan terhadap penghasilan dari BUMN dan lain sebagainya. Menurut secara teori administrasi negara ya, ketika penghasil pemasukan negara itu banyak dari pajak, maka ini menunjukkan bahwa negara tersebut sedang tidak sehat karena tidak bisa mengelola terhadap sumber pemasukan keuangan yang tinggi. Makanya oleh sebab itu Bapak Prabowo ya, ini terus terang saya bukan buzzer pemerintah ya, tapi kenapa sekarang itu kok didirikan yang namanya Danantara ya, bisa jadi menanggulangi hal itu.
Jadi bagaimana berimbang antara pemasukan negara yang berasal dari non-pajak, juga pemasukan negara yang itu berasal dari pajak. Tapi patut kita akui bahwa dalam konteks fikih ya, dan masa keislaman zaman dulu, itu justru mengharamkan yang namanya pajak. Seperti mungkin Mas Pasrori, Mas Farhan itu tahu ya. Jadi ketika Basul Masail berkaitan tentang pajak, itu, aduh, Masya Allah, maksudnya pasti sulit untuk menemukan celah untuk memperbolehkan. Sulit sekali. Bahkan itu ada di Yarul Mu'arrab, pajak itu diperbolehkan tapi dengan 10 syarat yang itu sangat mustahil untuk diterapkan di zaman sekarang. Sebab apa? Sebab mohon maaf, sirkulasi keuangan negara waktu itu betul-betul stabil dengan penggunaan zakat. Ini, sirkulasi keuangan negara stabil, makanya redaksi-redaksi fikih pajak itu diarahkan dengan muksu, ya. Pajak itu dibahasakan dengan istilah-istilah yang itu haram ketika dilaksanakan. Bahkan seperti dalam konsep fikih kontemporer pun, apa namanya, kaitannya dengan pajak itu ya, kaitannya dengan pajak tidak diperbolehkan karena termasuk tadakhul fil milkiyat, intervensi terhadap kepemilikan orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Maka sebab itu kita perlu reaktualisasi terhadap urgensi zakat khususnya pada generasi Z ya, Gen Z. Karena apa? Karena zaman dulu ekonomi betul-betul ditopang dengan yang namanya apa? Yang namanya zakat. Nah, ini merupakan contoh ya. Contoh di samping mohon maaf mungkin zaman dulu dibantu dengan ghanimah, dibantu dengan apa namanya? Semacam rampasan perang dan lain sebagainya. Tapi patut kita akui atau dibantu dengan jizyah. Tapi tetap pemasukan terbesar ini adalah dengan zakat. Ini yang pertama. Kita flashback pada masa lalu. Selanjutnya berkaitan tentang zakat ya. Berkaitan tentang zakat ini kalau misalkan ada kesadaran khususnya bagi Gen Z, khususnya bagi apa namanya orang-orang yang memiliki harta lebih, ini betul-betul dapat menopang ekonomi atau membawa kestabilan terhadap masyarakat. Misalkan gitu, seperti kita jangan Bentar lagi. Bentar lagi nih. Masih lagi pembahasan. Sudah. Mohon maaf ya Mas Farid. Saya pribadi, ini mohon maaf, pernah itu kebetulan kantor kita bisa salah satu apa namanya lembaga sosial yang terbesar ini. Dan kami waktu itu Mas Bibat ya itu bilang bahwa jangankan urusan zakat, bersedekah yang tergabung dalam itu ya, dalam komunitas kita bisa. Itu apalagi sedekah subuh ya. Apalagi sedekah subuh. Itu setiap hari bisa mencapai angka ratusan atau bahkan miliaran. Berkaitan dengan apa? Itu, sedekah subuh. Karena apa? Karena dalam benak mereka, dalam benak pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya, mereka kan ada kan sistem sedekah otomatis di setiap hari. Itu ada. Ya, kalau di kita bisa itu setahu kami ada apa namanya sistem pokok setiap hari pas subuh saya langsung kirim 10.000 terus dari himpunan ini semuanya itu betul-betul bisa apa namanya membantu terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Bahkan ini kemarin itu sempat menceritakan hasil penggalangan dana waktu itu kalau nggak salah gempa Palu ya. Gempa Palu atau gempa di Lombok. Itu penggalangan terbesar ya, penggalangan terbesar itu dihasilkan oleh salah satu artis atau influencer yang namanya Rachel Fenya. Ya. Ini kalau Mas Farhan, Mas Pasrori sepertinya kenal banget ya sama siapa namanya?
sama Rachel V-nya ini ya. Bayangkan, mohon maaf, Rachel V-nya itu hanya apa ya, dari influence Instagramnya menghimpun dana sosial hanya sekitar 10 hari terkumpul sekitar 11 miliar. Bayangkan, dari situ terkumpul sekitar itu ya, di angka miliaran. Padahal itu hanya 10 hari langsung ditutup. Nah ini merupakan bukti, makanya mungkin nanti kami harap seperti Lazisno ya, mungkin bisa saya bantu atau bagaimana betul-betul bisa menyasar terhadap objek yang itu signifikan. Itu signifikan sehingga kita tidak kalah dengan lembaga filantropi yang lain. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa masyarakat Gen Z dari variabel tersebut, masyarakat Gen Z sepertinya kalau untuk persoalan zakat, kewajiban agama ya, bisa jadi mereka kurang edukasi atau kurang kesadaran berkaitan tentang hal ini. Tapi ketika masyarakat Gen Z itu diberikan sarana yang itu relate dengan mereka, dan merasa bahwa hal ini saya perlu berbagi, saya perlu mengulurkan tangan, maka ini betul-betul bisa menyentuh. Ini loh. Jadi karena mohon maaf, masyarakat Gen Z ini lebih peduli terhadap sesuatu yang itu berbau victim ya, playing victim. Ketika ada korban dan lain sebagainya, lalu ada sarana bantuan, mereka langsung gercep. Tapi mohon maaf, kalau untuk persoalan zakat dan lain sebagainya, maka ini mereka, kalau yang saya lihat betul kata perwakilan dari Lazisno tadi, bahwa mereka mungkin kurang edukasi dan kurang kesadaran. Padahal seandainya ini betul-betul dihimpun, maka ini betul-betul bisa membawa terhadap stabilitas, bukan hanya stabilitas masyarakat, tapi juga stabilitas negara. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan zakat harus tetap relevan dan juga tren zakat hari ini. Itu ya. Jadi kalau saya lihat tren zakat hari ini perlu kita gaungkan kembali, ya. Perlu kita gaungkan kembali. Sebab apa? Sebab masyarakat Gen Z masih banyak yang mungkin awam ya berkaitan tentang kewajiban. Lalu selanjutnya tentang zakat profesi, investasi, dan digital, serta fatwa dan kebijakannya. Jadi zakat profesi. Zakat profesi ini sebenarnya kalau yang kami pelajari ya, ada dalam 3 tinjauan. Pertama, yang itu betul-betul pure profesi. Ya. Jadi misalkan pekerja, dia mendapatkan uang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jasa. Paham ya? Berkaitan dengan apa? Dengan jasa. Maka ini sepanjang yang kami tahu, yang berpendapat demikian itu adalah ba'dus sahabat dan tabi. Ini berpandangan bahwa zakat yang hasilkan dari profesi, misalkan PNS dan lain sebagainya, kontraktor dan lain sebagainya, atau konten kreator gitu, konten kreator ini bisa jadi masuk dalam cakupan zakat profesi yang dibenarkan menurut pandangan sahabat dan tabi'in. Ada juga zakat yang itu dihasilkan dari malul mustaqbal, ya, pengembangan keuangan, malul mustaqbal. Misalkan seperti kita punya kelapa ini kan nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu adalah seperti padi gitu, kurma, anggur dan lain sebagainya. Kita punya kelapa dan lain sebagainya, hasil dari kelapa ini ketika kita jual, maka itu ada nominal zakatul mustaqbal, zakat yang dihasilkan dari penjualan yang itu bukan komoditi zakat. Dan ini dibenarkan menurut pandangan mazhab Hambali dan ba'dul Hanafiyah, sebagian dari Hanafiyah. Baru yang ketiga, ini adalah zakat profesi ketika kita compare dengan persoalan zakat emas dan perak. Ini. Ketika kita compare dengan persoalan zakat emas dan perak. Misalkan gini, kita andaikan sekarang ini shop zakat emas itu adalah 80 gram. Sebenarnya 77 ya. Kita langsung saja globalkan 80 gram. Orang kok punya uang dengan nominal
80 gram, maka dia setiap tahunnya wajib untuk menunaikan yang namanya zakat. Maka apa? Maka kita andaikan sekarang harga emas itu 1,5 juta. 1,5 juta harga emas. 1,5 juta ini ketika kita kalikan 80, maka menghasilkan angka 120 juta. Ya, 120 juta. Maka ketika kita misalkan dari profesi yang kita hasilkan, dari profesi yang kita hasilkan, lalu apa? Lalu uang itu kita kumpulkan sampai di angka 120 juta, dan itu bertahan, dan ini bertahan sampai masa haul, sampai 1 tahun berikutnya. Maka apa? Maka ini baru, misalkan gini ya, sekarang andaikan ketika di awal Ramadan, dia resmi punya uang senilai 140 juta. Ya, 120 juta. Dia punya uang senilai 120. Lalu apa? Lalu Ramadan tahun depan, uang itu sama sekali tidak berkurang. Tidak berkurang untuk urusan, untuk apa namanya, bukan urusan tijarah. Misalkan dia tidak dibuat beli sesuatu yang untuk kebutuhan, tetap ini mengendap selama satu tahun. Maka apa? Maka Ramadan tahun depan orang tersebut wajib untuk zakat dengan nominal berapa berarti? 2,5%, 4 juta. Ya. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat senilai 4 juta. Nah, pandangan ini ya, pandangan yang ketiga ini dari tentang zakat profesi, ini merupakan pandangan yang paling sahih dan dianggap apa ya, kuat dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi zakat profesi itu yang mewajibkan zakat bukan murni profesinya, tapi adalah nominal uang yang berhasil dikumpulkan oleh orang yang memiliki profesi tersebut. Ini gitu. Tapi bagaimana? Misalkan sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah yang langsung memotong gaji ASN, misalkan ya, gaji ASN itu langsung dipotong 2,5%. Ini 2,5% langsung dipotong dari setiap gaji bulanan. Ya, maka apa? Maka ini berarti secara otomatis langsung mengikuti pandangan dari mazhab apa namanya, ba'du sahabat, sebagian dari apa? Dari sahabat. Dan rupanya kok pas kebetulan kemarin itu ada salah satu dokter dari Banyuwangi itu tanya ke saya tentang zakat profesi ini. Dia kan dipotong, apa namanya, gajinya dipotong karena dia dokter rumah sakit negeri, maka gajinya pasti dipotong 2,5% yang disalurkan pada Basnas, pada Basnas, lembaga amil zakat milik negara. Lah, pertanyaannya, kira-kira ketika per bulannya sudah dipotong, apakah ketika uang itu nyampe 1 haul, dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat? Jadi, padahal tiap bulannya sudah dipotong. Andaikan gajinya 10 juta, kan 2,5% itu berarti berapa? 2,5%-nya berarti sekitar 250.000. Kita andaikan. Dipotong 250.000. Maka apa? Maka apakah ketika sudah 1 haul, dia tetap wajib untuk membayar zakat dari nominal uang yang dikumpulkan dari hasil profesinya? Itu ternyata ada keterangan unik dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilati, bahwa mohon maaf, saya waktu itu menjawab bahwa ya nggak bisa, karena yang dipotong dari kamu itu statusnya adalah sedekah, tidak bisa distatuskan sebagai zakat. Awal saya menjawab semacam itu, tapi ternyata apa? Ternyata menurut pandangan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu beliau berpandangan bahwa dengan adanya mazhab sahabat ini, ketika orang sudah mengeluarkan setiap bulannya 2,5%-nya, maka ketika di akhir haul dia sudah tidak wajib untuk apa namanya, untuk kembali membayar yang namanya zakat. Ini bagi saya merupakan ilmu baru. Jadi untuk PNS dan lain sebagainya, maka apa? Maka ketika sudah dipotong untuk bagian dari zakat, maka hendaknya ya, maka sebenarnya tetap dianjurkan ketika akhir haul dia tetap wajib, dia tetap mengeluarkan zakat dari total uang yang dikumpulkan selama 1 tahun. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak perlu, sebab apa? Sudah cukup dengan pemotongan gaji
yang apa namanya yang dikeluarkan oleh. Nah, maka ini sekaligus kritik penting salah satunya untuk Lazisnu ya bagi saya. Ini mumpung ada orang Lazisnu karena yang saya tahu ya, karena saya kecimpung di MUI ya, yang sedikit bersinggungan dengan Basnas, kaitannya dengan apa? Basnas. Bayangkan, mohon maaf, Basnas Kabupaten, kalau kita bicara, Basnas Kabupaten, ini kok bisa-bisanya 1 tahun itu masih menyisakan saldo puluhan atau bahkan ratusan juta. Saldo. Masih menyisakan yang namanya apa? Saldo. Padahal kita tahu, orang miskin di luar sana itu kan kita nggak kerepotan. Mencari, ya kan ya? Mencari orang miskin, orang fakir miskin, pengamen, apa terus kaum duafa, kita nggak kerepotan. Tapi kok bisa-bisanya Basnas yang dalam hal ini adalah lembaga besar zakat milik negara, itu per tahunnya masih menyisakan yang namanya saldo. Mestinya, mohon maaf, kalau pola pikir jamiyah fariyah seperti yang biasa dilakukan Mas Pasrori, Mas Farid Nabil ini ya, sama yang Lirboyo, itu kalau anggarannya apa, pemasukannya semakin besar, kalau bisa cepat di apa namanya habiskan. Apalagi ini berkaitan dengan sosial, dampaknya sosial untuk keumatan. Nah, makanya oleh sebab itu, maka sangat penting ya bagi kita untuk mengisi pos-pos bagi kita yang mungkin mengerti tentang hal ini untuk mengisi pos-pos khususnya yang berkaitan dengan keuangan keislaman seperti zakat, BNT dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kami membenarkan, kalau kita boleh jujur, kami membenarkan apa yang dilakukan oleh Basnas berkaitan tentang memotong gaji dan lain sebagainya ketika memang tepat sasaran. Mohon maaf ya, ketika memang tepat sasaran. Jadi sebab apa redaksi dalam Al-Quran itu khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah. Khudh itu artinya apa? Ambillah. Bukan justru menunggu kesadaran dari orang yang punya uang. Ya. Kalau kenapa bahasa di Al-Quran bukan min amwalikum shadaqah. Ini bukan. Tapi apa? Tapi khudh min amwalihim shadaqah. Ya. Ini bukti bahwa memang Al-Quran sendiri menyadari kesadaran zakat bagi orang kaya itu adalah PR di setiap generasi. Ya. Merupakan PR di setiap generasi. Karena apa? Karena orang, mohon maaf, untuk mau mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan sedekah itu bukan tergantung pada banyaknya uang yang dimiliki, tapi justru tergantung dengan kesadaran akan kewajiban zakat yang dibebankan kepada. Makanya kalau bisa, kalau perlu ya, ini timnya Nyantri Kilat ini kan banyak kan ya. Insya Allah pasti dapat fee dari juragannya Mbak Sulma dan lain sebagainya. Itu langsung aja Mbak Sulma ya. Jadi kok misalkan nanti, ini zakat 2,5% saya salurkan kepada Lazisnu. Nah ini wujud konkret ini ya. Ini merupakan apa? Wujud konkret tentang itu. Khudh min amwalihim shadaqah. Itu pertama, berkaitan tentang zakat zakat profesi. Lalu selanjutnya berkaitan tentang investasi dan digital. Sebenarnya sama gitu. Investasi dan digital. Sebenarnya sama. Bahwa misalkan kita investasi. Investasi ini sebelumnya perlu saya jelaskan ya, mana investasi yang benar secara muamalah dan mana yang salah. Karena mungkin di sini ada orang-orang yang sudah investasi tapi tidak mengerti mana investasi yang benar. Ya. Jadi investasi itu kita masukkan secara fikih dalam konsep mudharabah atau qirad ya, atau qirad. Makanya kenapa deposito bank seperti kita tahu ya, deposito bank ini berbeda ketika itu bank konvensional dan bank syariah. Ini berbeda. Misalkan mohon maaf ya, karena ini pengalaman saya waktu dulu bertugas di DBS atau Dewan Pengawas Syariah Bank Wakaf Mikro di Lirboyo, yang kantornya di sampingnya Al Hasan itu, Mas Pasrori. Ya, kalau sampean tahu, dulu kantor saya selain di LBM itu di sana. Waktu itu kebetulan saya oleh para senior sama
Pak Basar, sama Pak Hamim, sama Gus Arif itu dikasih tugas. Wih, sudah habis. Kamu kalau perlu nggak usah ngerumus no LBM, nggak usah apa-apa. Kamu buat formula ekonomi yang bisa bersaing dengan BMT-nya di Dobi. Waktu itu ya. Karena mohon maaf, kita kalangan, apalagi kalangan santri ya, yang tahu fikih, apa, dan lain sebagainya, bisanya cuma komentar, oh apa itu BMT. Ya benar, apa namanya, katanya Baitul Mal wa Tamwil Syariah, padahal bunganya lebih besar daripada bunga bank dan lain sebagainya. Lah ini ya kita akui lah, memang perkara paling mudah di dunia ini itu kan komentari orang lain. Itulah ya. Paling mudah itu sudah lah. Paling mudah itu komentari orang. Tak lagi. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ya. Coba lagi. Ada sinyal ya. Monggo Gus Fasrori mungkin ingin memberikan tengah-tengah insight sedikit. Mute Gus, mute. Maksudnya gimana? Entah sih Gus Epit. Mic-nya kurang jelas, Gus. Oh, sorry. Mic kula kurang jelas nih, jelas. Nah, ini. Ya. Tadi apa aja Gus Ari yang sudah disampaikan oleh Gus Epit nih, Gus? Ya, sementara bisa saya simpulkan yang saya catat ini ya. Pertama terkait materi yang pertama tadi, pemasukan negara itu kan di Indonesia terutama itu kan pajak. Oh, udah hadir nih Gus Epit nih. Sudah. Oke. Coba saya lanjutkan dulu ya, Mas Fasrori. Monggo. Ini coba headsetnya saya coplok, saya apa namanya? Jelas tapi suaranya. Kalau tanpa malah lebih jelas, Gus. Malah lebih jelas. Lebih jelas Malah ini, lebih Gus. jelas, Gus. Oh, emang nggak jelas ini berarti apa? Headset. Sudah ya, kita lanjutkan. Ini insya Allah kalau kayak gini nggak akan ada anu lagi nih, nggak akan ada apa namanya, tiba-tiba keluar lagi. Kita lanjutkan. Investasi yang dibenarkan dalam syariat itu adalah investasi yang keuntungannya tidak dipastikan secara nominal, gitu. Tapi keuntungannya dipastikan secara prosentase. Misalkan, mohon maaf ya, kok sampean menemukan orang menawarkan sampean, ayo Mas, saya ini jualan cilok, iya, sampean invest ke saya 10 juta, setiap bulan saya pasti memberi sampean berapa? 1 juta setiap bulan. Maka mohon maaf, investasi semacam ini tidak bisa dibenarkan secara fikih. Karena apa? Karena menyalahi terhadap konsep mudharabah, yang mana tijaroh atau perdagangan itu pasti bersifat gambling, ya. Pasti bersifat apa? Gambling. Taklibul mal itu tidak ada, taklibul mal yang pasti secara fikih tidak ada. Makanya dalam konteks ini hasil deposito bank syariah dengan hasil deposito bank konvensional itu berbeda. Kalau sampai di bank konvensional, di Bank Mandiri, di Bank BNI ya, mereka berani menjamin, saya ketika naruh uang 100 juta, maka setiap bulan saya mendapatkan uang 200.000, misalkan. Lah, tapi kalau itu ketika kita taruh dalam bank syariah, maka ini berbeda lagi, ya. Ketika bank syariah, maka kita naruh 100 juta, maka setiap bulan kadang kita mendapatkan 190.000, kadang kita dapat 210.000, kadang dapat 250.000. Maka ini berbeda. Makanya kalau kalau dikatakan apakah bank syariah itu sama dengan bank konvensional, secara tegas saya menjawab bahwa tidak sama. Oke? Tidak sama. Walaupun dalam sebagian kasus itu ada hal yang mirip, tapi berkaitan dengan praktek ini, minimal dalam praktek deposito, itu ketentuannya berbeda. Sebab harus menaati terhadap aturan dari DSN MUI yang itu dikontrol oleh Dewan Pengawas Syariah terkait. Nah ini gitu. Lalu bagaimana? Apakah hasil investasi itu harus kita zakatkan?
saya berpendapat bahwa ini tetap wajib zakat, gitu. Tetap wajib zakat, mengikuti zakat emas dan perak. Tapi waktu pembayaran zakatnya itu indat tamakun, ya, indat tamakun. Ketika dia memang sudah waktunya atau sudah relate, sudah mampu untuk mengambil uang tersebut. Misalkan gini ya, saya investasi di bank syariah, di BSI, kita andaikan kita investasi di bank BSI. Lalu ketika di bank BSI ini, ya, saya mendepositokan selama 5 tahun. Kamu nggak maksudnya? Saya mendepositokan selama berapa? 5 tahun. Kan ada itu ya, yang 2 tahun, 5 tahun. Ketika semakin lama hasilnya semakin besar. Maka apa? Maka dia berkewajiban untuk zakat tetap setiap tahun, okay? Tapi pelaksanaannya tidak apa-apa ketika di tahun ke-5. Karena dia di tahun pertama, kedua, ketiga, dia masih belum tamakun. Okay? Dia belum tamakun, tapi sudah hululul wujub. Sudah apa? Sudah hulul, sudah haul. Hululul haul itu sudah selesai. Nah ini makanya berkaitan dengan praktek investasi. Lalu selanjutnya digital. Digital mencakup banyak, gitu. Misalkan kita andaikan digital itu hasil dari YouTube, ya, AdSense dari YouTube. Ya kita akui hasil AdSense YouTube itu kan sangat istimewa, gitu. Tapi apakah setiap pencairan AdSense otomatis berkewajiban untuk zakat? Maka dalam hal ini pendapat ulama khilaf, terbagi menjadi 2 tadi, gitu. Mengikuti pandangan yang malul mustafad, yaitu apa? Langsung dikeluarkan seketika itu juga, gitu. Berarti misalkan dari AdSense kok hasil 10 juta, maka dia wajib untuk mengeluarkan 250 juta. Nah, ini merupakan contoh real zakat apa? Digital, atau bisa juga yang cukup ringan. Jadi apa? Uang hasil pemasukan digital itu dikumpulkan terus ketika sudah 1 nisab dan itu bertahan selama 1 tahun, maka dalam konteks ini baru setelah 1 tahun diwajibkan yang namanya zakat. Kita contohkan simpel gini, gitu, biar sifatnya sederhana. Ini mungkin yang cenderung ringan untuk dilaksanakan. Misalkan gini, saya punya akun YouTube, ya, saya punya akun YouTube. Akun YouTube saya setiap bulan itu menghasilkan 10 juta, konsisten selama 10 juta, ya. Maka dan ini saya simpan, nggak saya gunakan untuk kebutuhan apapun, ya. Maka ketika 1 tahun, ya, ketika 1 tahun itu kan hasil 120 juta, hasil itu ya, hasil 120 juta. Dari ikat itu kan uang 120 juta, bukan. Tapi kewajiban satu ke dalam zakat YouTube, ada zakat digital berkaitan dengan affiliate dan lain sebagainya, affiliate Shopee, ada juga zakat digital itu berkaitan sama endorsement, dan ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Tapi secara umum bisa kita simpulkan pokok itu ya, hasil dari hal yang berbau digital yang kalian dapatkan kok nyampai pada angka 80 gram emas, nominal uang 80 gram emas, dan itu bertahan selama 1 tahun, maka itu baru diwajibkan yang namanya apa? Zakat. Lalu selanjutnya, ini yang cukup penting, bahwa penghitungan zakat profesi itu perlu kita klasifikasi, apakah bruto atau neto, gitu. Kalau kita sudah dipotong, ya, misalkan kita karena menjadi ASN, pegawai negeri, itu kan setiap bulan sudah dipotong. Maka itu sudah selesai dengan mengikuti pandangan dari siapa? Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi. Nggih. Tapi kalau misalkan kita bukan menjadi ASN ya, tapi
kita ada potongan gaji karena diproyeksikan untuk pensiunan. Misalkan seperti contoh karyawan di Indofood. Kalau saya tahu kebetulan salah satu jamaah saya itu ada yang dari karyawan Indofood. Niku itu bilang bahwa ya setiap bulan dipotong, tapi pemotongannya bukan atas nama zakat, tapi pemotongannya adalah untuk biaya administrasi dan juga biaya yang diproyeksikan untuk dana pensiunan. Itu ada ya, diproyeksikan apa, dana pensiunan, karena kadang kalau untuk perusahaan yang yang level nasional itu juga ada yang namanya pensiunan, dana pensiunan. Maka dari ini nominal yang wajib untuk dizakatkan itu adalah nominal yang pure dia dapatkan. Berarti apa? Bruto, ya. Kalau yang pure dia dapatkan itu adalah bruto. Yang misalkan dari 10 juta dipotong akhirnya jadi 9 juta, maka yang wajib untuk dizakatkan adalah 2,5% dari 9 juta ini. Dengan mengikut pendapat yang mengatakan zakat profesi itu adalah wajib. Karena memang gini, pengapunten kalau saya boleh jujur, zakat ini kan seperti umpan ya. Kalau saya ibaratkan itu zakat, sodakoh itu seperti umpan. Paham nggak maksudnya ya? Jadi semakin menarik dan semakin besar umpan yang kita berikan, maka pasti yang kita dapatkan itu akan juga semakin besar. Misalkan mohon maaf, Mas Fasrori ngasih sodakoh, misalkan gajinya 10 juta, yang dizakatkan yang disodakohkan cuman 2.000, ya kan? Cuman 2.000 rupiah. Maka ini jangan heran kalau misalkan rezekinya agak seret dan lain sebagainya. Kalaupun ada rezeki itu tidak besar. Tapi ketika dia menzakatkan atau mensedekahkan nominal yang itu ya, dia sukai. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi orang yang mendapatkan gelar albir ya, kebaikan, itu adalah orang yang menyedekahkan nominal yang dia sukai. Tahu nggak maksudnya? Nominal yang dia sukai. Kalau bagi orang tertentu, misalkan bagi siapa di sini? Tadi kayak ada Mas Rozi tadi ya, ibaratnya. Jadi bagi Mas Rozi, uang 50.000 itu kecil. Uang 50.000 itu apa? Kecil. Maka menyedekahkannya dia tidak terlalu berat. Tapi kalau misalkan menyedekahkan uang 200.000 dan lain sebagainya, ini kan dari berat yang membuat kita dapatkan dari panitia kita mendapatkan lebih besar. Nah, ini pasti. Sebaliknya, na'udzubillah, ketika kita ada waktunya untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, jadi tapi kita eman-eman, 4 juta mosok tak tokno. Ya bener aku punya uang 120 juta, tapi 4 juta ini wis gaji sebulan ini gini. Kalau kita naudzubillah eman-eman, waktu mengeluarkan kok kita tidak mengeluarkan, maka jangan kecewa, jangan sedih. Ketika Allah itu punya caranya sendiri, Ia akan mengambil dari kamu uang yang semestinya itu dikeluarkan untuk zakat justru lebih besar dari nominal itu. Hanya gara-gara kamu waktunya mengeluarkan, tapi kamu tidak mau mengeluarkan. Misalkan dengan cara diberi musibah, anaknya kecelakaan, diberi musibah sakit, diberi musibah yang lain dan lain sebagainya, akhirnya terpaksa dia mengeluarkan sesuatu yang mestinya hal itu tidak dikeluarkan. Makanya apa? Makanya as-shadaqah tadfa'ul bala itu menemukan relevansinya di sini. Jadi makanya kalau saya terus terang punya rumus bahwa ketika kita waktunya mengeluarkan, ya sudah kita mengeluarkan. Kok kita agak mengeluarkan, maka ini berarti kita yang kurang sedekah. Dan ketika seperti itu enteng, Mas. Kayak kemarin ini ya, kemarin terus terang, saya itu kebetulan kan kecopetan. Waktu di Jakarta itu kecopetan. Kebetulan waktu itu di dalam dompet, ya adalah nominal uang ya. Ada sekitar nominal uang yang lumayan cukup banyak, menurut saya lumayan cukup banyak. Tapi ketika dicopet, saya kembali mikir, ya Allah iya ya.
koyoke sepertinya saya 1 bulan ini jarang sedekah ke orang. Paham nggak maksudnya? Oh, sepertinya memang saya sekarang sudah waktunya bayar zakat. Tapi kok saya, ya namanya orang ahli fikih ya, kadang kan bisa saja di apa namanya, mestinya sudah punya uang nominal 120 juta wajib zakat, kita karena sebagai fikih tiba-tiba dengan latah, oh aku kan ikut pendapat uang nggak sama seperti emas, misalkan gitu ya. Uang nggak sama seperti emas, 120 juta kita nggak wajib zakat. Oh, kalau seperti itu sudah. Saya pernah mengalami sendiri ketika kita walaupun secara fikih itu benar, tapi secara hati nurani ya, ini nggak relate, maka jangan salah. Ketika tiba-tiba uang kita itu hilang, Allah mengambilnya dengan cara yang tidak kita suka. Padahal itu ya, makanya ini untuk teman-teman yang tiba-tiba kena musibah, kena apa, dan lain sebagainya. Ayo kita introspeksi lagi. Sepertinya bukan orang yang mengambil uang kita yang salah. Tapi apa? Kita sendiri yang salah karena kita kurang sodakoh dan kita tidak menunaikan yang namanya apa? Zakat. Terus terakhir ya, tentang zakat saham, obligasi, kripto, dan reksadana. Wah, ini kebetulan bidang saya ya. Kalau saham, kripto itu ini bidang saya. Jadi gini, terus terang, zakat itu tetap wajib walaupun itu dari uang yang haram. Paham gak maksudnya? Dari uang yang apa? Yang haram. Kecuali uang itu uang milik orang lain. Paham gak maksudnya ya? Kecuali uang itu uang milik siapa? Orang lain. Maka yang wajib bagi kita itu adalah apa? Mengembalikan uang tersebut. Tapi misalkan uang haram yang kita dapatkan, kita andaikan misalkan dari kripto ini misalkan ya. Kripto ini kan kalau saya pribadi berpandangan bahwa kita main kripto future ya. Kita tradingnya bukan trading spot, tapi trading future. Sampai sekarang saya dimanapun, saya nggak berani mengatakan bahwa trading future itu adalah sesuatu yang halal. Itu adalah sesuatu yang haram. Sedangkan kalau kita mainnya trading spot, ya, trading spot, itu dan kita masuk dalam token atau koin yang notabene koin ini fundamental dan underlyingnya jelas. Seperti misalkan Binance ya, BNB itu kan underlyingnya jelas. Apa underlyingnya? BNB itu adalah exchange terbesar Binance yang dimiliki oleh itu ya CZ, lalu diiklankan oleh Cristiano Ronaldo dan berwujud pada token kripto. Yang itu kita beli proyeknya. Maka ini jelas. Ketika kita untung dari BNB ini adalah uang yang halal. Menurut saya ya. Menurut saya ini adalah uang yang apa? Yang halal. Ya. Tapi ketika kita naruh uang itu di koin meme, ya, di koin meme, misalkan di koin Floki, di koin apa, misalkan Modeng, di koin apa dan lain sebagainya, maka ini kita statuskan sebagai trading yang haram. Tapi walaupun seperti itu, kita tetap wajib untuk membayar yang namanya apa? Zakat. Ini, makanya bahkan kalau kata Nazom Zubat itu kan ada, insya Allah Mas Fasrori masih hafal ini. Warizqu ma yanfa walau muharrama. Warizqu ma yanfa walau muharrama. Rizki itu sesuatu yang manfaat bagi kita, meskipun itu adalah sesuatu yang haram. Paham ya? Jadi walaupun itu haram, itu masih masuk dalam definisi yang namanya rizki. Tapi urusan rizki itu barokah atau tidak, itu urusan lain. Paham ya? Urusan itu barokah atau tidak, itu adalah urusan lain. Yang pasti kalau rizki itu masuk dalam kita, baik itu haram ataupun halal, selama itu bukan milik orang lain, maka kita wajib untuk yang namanya apa? Zakat. Nah, ini. Lalu selanjutnya, zakam saham, kripto, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Kami jawab bahwa zakat ini itu adalah sama menghitung dengan nominal emas dan perak. Paham ya? Nominal emas dan perak. Yang notabene bahwa zakat nominal emas dan perak, kita andaikan gini ya, jadi gini, kita sebelum ke arah sana ya, saya perlu menjelaskan bahwa mohon maaf, pemasukan keuangan itu terbagi menjadi 3. Pemasukan keuangan seseorang terbagi menjadi 3. Ada namanya active income,
Ada namanya passive income, ada namanya portfolio income. Ya, namanya apa? Portfolio income. Active income itu kita contohkan seperti misalkan apa ya? Seperti misalkan saya kerja menjadi guru. Paham nggak maksudnya? Saya kerja menjadi guru, karena saya kerja, saya mendapatkan gaji. Oke. Maka apa? Maka gaji ini hanya bisa saya dapatkan ketika saya aktif, saya bergerak. Ya, maka ini termasuk active income. Yang kedua adalah passive income. Passive income ini apa? Passive income ini adalah misalkan saya punya kedai warung makan. Ya, saya punya kedai warung makan. Dari kedai warung makan ini, saya setiap bulan menghasilkan uang sekitar 8 juta. Nggih, 8 juta terus, 8 juta, 7 juta, misalkan gitu. Maka dari situ, dalam hal ini berstatus sebagai passive income. Sedangkan yang ketiga, ini yang baru ya, itu adalah portfolio income. Ingat ya, jadi jangan samakan sampean passive income dengan portfolio. Makanya anak sekarang apalagi santri itu kalau saya lihat banyak, dia keburu kepengen banyak uang, kepengen passive income, akhirnya masuk ke saham, masuk ke kripto, itu hancur itu ya. Jadi maka apa? Maka kalau portfolio income itu apa? Uang yang kita taruh dalam saham, uang yang kita taruh dalam kripto, dan kita kontrol setiap bulan sekali, atau kita kontrol setiap hari sekali, karena kita trading bukan investing. Oke. Maka apa? Maka ini kita dapat pemasukan dari saham yang kita beli, dari token kripto yang kita beli. Maka dalam keadaan demikian, ini adalah portfolio income. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan zakat saham dan kripto? Maka saya katakan zakat saham dan kripto itu adalah ketika uang yang kita investasikan lebih dari 1 nisab, dan dalam 1 tahun itu tidak ada fase minus dari 1 nisab. Paham ya? Dalam 1 tahun itu tidak ada fase minus dalam satu nisab. Kita contohkan gini. Ya. Reksadana. Nah, kalau reksadana obligasi ini kan paling aman ya. Reksadana obligasi ini kan cenderung aman lah kalau menurut saya dibandingkan saham dan apalagi kripto. Misalkan gini. Kalau reksadana sama obligasi. Saya naruh obligasi atau sukuk di suatu instansi. Ya. Saya naruh uang 200 juta. Ketika 1 tahun saya mendapatkan hasil dari obligasi, kita contohkan misalkan dari 200 juta itu kita dapat sekitar 4 juta. Akhirnya menjadi 204 juta. Oke. Maka ini pasti yang wajib zakat bagi dia itu adalah nominal terkecil dalam 1 tahun. Berarti yang dihitung bukan 204 juta, tapi yang dihitung adalah 200 jutanya. Gitu ya. Tapi ketika tahun selanjutnya kan sudah dapat 204 juta. Ini kok ditabungkan di obligasi lagi, tahun depannya dia mendapatkan uang 5 juta. Berarti jadi 209 juta. Maka apa? Maka yang wajib zakat itu adalah 204 juta. 2,5% dari 204 juta. Ini ya caranya ini. Ini kalau obligasi atau sama seperti reksadana mungkin. Selanjutnya bagaimana dengan saham dan kripto? Nah ini, saham dan kripto. Karena fluktuasi nilai kripto dan saham yang itu sangat volatilatif, ya. Volatilatif, sangat cepat ya. Fluktuatifnya itu sangat tinggi dan volatilitinya itu sangat cepat, apalagi kripto. Ya. Maka apa? Maka sama. Nominal yang kita zakatkan dari saham ataupun dari kripto itu adalah nominal ketika market bagaimana. Misalkan Mas Farhan naruh uang berapa? 150 juta di saham Bank BRI. Ya, saham Bank BRI. Waktu itu Bank BRI harganya masih 4.800. Itu dianggap murah sekali 4.800. Iya. Ternyata sekarang ketika Prabowo jadi presiden, lalu ditanggapi oleh wartawan, gimana Pak? Harga saham kepemimpinan sampean sekarang saham saham Indonesia ini ya, IHSG
indeks harga saham gabungan, ya, itu kok semakin turun. Jawabnya Pak Prabowo simpel. Yang main saham itu kan orang kota. Kalau orang cilik itu kan nggak main saham. Jadi saya peduli pada rakyat kecil. Dalam tanda kutip apa? Ternyata Prabowo tidak menaruh perhatian pada orang yang main saham. Akhirnya langsung turun. Bahkan bisa jadi sekarang itu IHSG harganya itu bisa jadi paling rendah dalam kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun. Dan Bank BRI, ya, Bank BRI sekarang yang dulu harganya 4.800 itu dianggap murah, 5.000, 6.000 dianggap murah, sekarang harganya kemarin waktu itu ya, waktu peresmian Danantara turun sampai di harga 3.200. Bayangkan. Kurang tahu kalau sekarang berapa. Dari 4.800 ke berapa? 3.200. Maka apa? Maka uangnya Mas Farhan tadi, ketika kita andaikan 200 juta, lalu gara-gara saham yang Bank BRI, Mas Farhan ini all in di saham Bank BRI, ternyata ketika harganya 3.200, yang asalnya uang 200 juta menjadi cuma 110 juta. Paham nggak sih? Cuma 110 juta. Maka apa? Maka karena ada pengurangan nilai dari nisab zakat emas, Mas Farhan sudah tidak wajib yang namanya zakat saham. Paham ya? Tidak wajib. Karena nisab zakat saham, kita andaikan dalam konteks ini, harga emas 1,5 juta, itu berarti zakatnya 120 juta. Ini tidak wajib. Tapi, kalau seandainya ketika bir market ya, ketika bir market itu tidak sampai angka di situ, misalkan 200 juta, mentok-mentok paling akhir itu 130 juta, uangnya Mas Farhan. Ya kan, Ramadan, Maulid. Mas Farhan naruh saham bulan Maulid. Tanggal 12. Wah, saya tak naruh saham di Bank BRI biar barokah, pas ngepaskan di bulan Maulid. Tepat lahirnya Kanjeng Nabi. Lah ini kadang kan kita gini ya. Kita orang santri itu kadang kan ngepas no, cocok logi. Padahal ya seperti itu kan ada ilmunya dan lain sebagainya. Lebih percaya pada dinonepas daripada belajar dulu. Lah ini yang berat ini kadang ya. Maka apa? Ketika tanggal 12 Rabiul Awal, dia naruh saham 200 juta, ternyata 12 Rabiul Awal tahun depan, mohon maaf, itu jadi 220 juta. Apakah yang wajib 200 juta atau 220 juta? Tidak, bukan keduanya. Yang wajib itu adalah nominal terkecil yang pernah Mas Farhan ketahui selama 1 tahun. Ya. Jadi sebab yang nominal terkecilnya kita andaikan hari ini karena market gak baik, nominal terkecil dari 200 juta punya Mas Farhan itu tinggal 130 juta. Maka yang diwajibkan adalah 130 juta. Sehingga 2,5% dari 130 juta kita andaikan berapa? 4,2 atau 4,3 gitu misalnya. Nah ini ya, ini salah satu contoh zakat saham. Sama seperti kripto sama. Walaupun kripto itu volatility-nya sangat tinggi. Misalkan kalau sampean tahu, bayangkan kemarin itu lagi tren namanya Fartcoin. Itu ada Fartcoin. Bayangkan Fartcoin itu waktu pertama listing di Ajaib, misalkan di exchange Ajaib ya. Itu harganya 7.000, sekitar 7.000. Sampai naik ke angka 44.000 rupiah harganya. Bayangkan ya, kok saya naruh uang 7.000, lalu apa saya ambil ketika harganya 44.000, itu sudah berapa kali lipat uang yang saya miliki. Tapi lagi-lagi market nggak ada yang tahu. Setelah harga 44.000, 1 bulan berikutnya harganya jomplang di harga 5.000 rupiah. Ini jomplang di harga berapa? 5.000 rupiah dari harga 44.000. Bayangkan kita beli di angka 40.000 karena nyangka murah. Kita biarkan sekarang itu harganya bisa jadi 4.800 ya, atau kalau tidak sekitar 3.800. Maka uang kita andaikan uang 200 juta sehingga turun dalam satu nisab, walaupun nanti naik lagi, maka apa? Maka ini tidak wajib zakat. Dihitung wajib zakat ketika uangnya kembali di angka 1 nisab lagi. Gitu. Baru uangnya kok kembali di angka 1 nisab, maka apa? Di situ permulaan yang namanya haul. Ini ya. Dan ini tidak seperti zakat profesi dan zakat penghasilan ya. Karena apa? Karena
market kripto itu yang relate, market saham yang relate disamakan dengan emas dan perak, sehingga perhitungannya adalah satu tahun, bukan perhitungannya dengan waktu dia untung langsung dizakati 2,5%, tidak, bukan seperti itu. Nggih. Karena itu bukan pekerjaan dan bukan profesi. Itu. Kira-kira mungkin karena sudah jam 5 nggih, niki. Sudah jam 5, mungkin secara umum itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kesimpulan bisa kami arahkan pada moderator. Monggo, Mas moderator. Oke, baik, terima kasih banyak Gus Ebit atas materi yang sudah disampaikan ini. Gimana tadi Mas Wasro ini? Awal-awal ya masih masuk, akhir-akhir wah kalau malah makin ngeri ya. Ngeri. Ternyata Materinya ini dalam banget. Mind blowing. Mind blowing ternyata ya. Gitu. Ya tadi apa sih Mas Wasro yang udah disampaikan dari Gus Ebit ini? Yang pertama kan tadi kaitannya dengan bagaimana kita bisa mencari fundraising ya, mencari dana, mengumpulkan zakat-zakat digital ya, modern tadi. Terus yang kedua apa lagi Mas Wasrori? Yang tadi sudah disampaikan dari Gus Ebit, yang bisa saya tangkap intinya di sini kita harus mengedukasi Gen Z pertama untuk tahu dan untuk sadar tentang zakat, karena seperti yang dihentikan Gus Ebit tadi, dulu itu Islam itu kemajuannya justru malah pemasukan utamanya justru salah satunya dari zakat. Ketika malah dari pajak itu menandakan bahwa negaranya itu kurang bisa berkembang gitu loh, kurang bisa berkembang. Lalu ada tadi tentang zakat profesi, yang di sini ada 3 pendapat yang disimpulkan oleh Gus Ebit tadi. Yang pertama yaitu pendapat yang murni dari profesinya. Ini pendapatnya para sahabat dan tabi'in. Kemudian ada istilahnya zakatul mustafad yang dari madhab Hambali, yang zakat ini dihasilkan atau harta ini dihasilkan dari harta yang lain. Dan yang ketiga adalah zakat yang dikompar antara emas dan perak. Dan yang ketiga ini adalah yang paling soheh. Jadi ketika sudah mencapai nisab dan haul, seperti halnya zakat emas dan perak, nanti profesi ini wajib dizakati. Cuman tadi juga disebutkan oleh Gus Ebit, ketika dari negara, misal kok pegawai negeri, itu sudah diambil 25% dari penghasilan setiap bulan dan masuknya ke Basnas, ke badan yang mengurusi zakat, ini sudah tidak wajib karena zakat. Tapi kalau tidak masuknya bukan ke zakat, semisal kayak di di pensiunan gitu, itu nanti tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat di akhir haul, cuman zakatnya itu nanti nominal bersih yang dia terima. Misal aslinya gajinya 10 juta terus dipotong 1 juta untuk pensiunan, nanti yang wajib dizakati berarti 2,5% dari 9 juta, bukan Brutonya dari ya 10 Gus juta. Wasrori ya. Ya, brutonya seperti itu. Terus ada yang lagi tadi saya simpulkan lagi, ada yang namanya investasi ya. Apakah investasi ini zakat? Nah, investasi yang dibenarkan oleh fikih adalah investasi yang keuntungannya dipastikan secara persentase, bukan secara nominal. Jadi misal kok Gus Farid berinvestasi kepada Gus Farhan misal 10 juta setiap bulan harus menerima 1 juta, itu investasinya salah. Itu investasinya salah. Investasi yang dibenarkan oleh fikih adalah investasi yang sifatnya prosentase, karena itu perdagangan itu kan gambling ya, nggak pasti untung ruginya setiap bulan gitu. Nah, hasil deposito antara bank konvensional dan bank syariah itu berbeda. Makanya ketika bank syariah itu bisa dibenarkan karena menggunakan prosentase, kalau bank bank konvensional itu menggunakan nominal jelas, jadi nggak bisa. Lalu nanti ketika misal ada orang yang deposito dalam jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun, ini tetap wajib zakat ketika yang didepositkan itu mencapai 1 nisab dan mencapai haul. Cuman kapan keluarnya zakatnya, wajib mengeluarkan zakat itu ketika tamakun, istilahnya Gus Ali Zainal tadi, istilahnya ketika tamakun atau memungkinkan. Karena belum tentu setiap tahun bisa ditarik kan uangnya. Misal 3 tahun baru bisa ditarik, berarti dia tetap setiap tahun itu wajib membayar zakat, cuman nanti dikalkulasi di total di 3 tahun gitu.
Tidak setiap tahun zakatnya, tapi langsung dibayar 3 tahun di tahun ketiga itu. Karena memang memungkinkannya di situ. Terus tadi ada semangat dari Gus Epi tadi, motivasi bagi kita untuk bersedekah dan berzakat, karena zakat ini ibaratkan umpan. Semakin besar umpan yang kita lepas, maka apa yang akan kita dapatkan itu semakin besar juga. Jadi ketika jenengan kok umpannya cuma pakai cacing, ya maka ikannya paling cuma dapat mujair. Tapi kalau mujair ya Gus, kalau pakai pakai ikan yang lebih besar juga, pakai udang yang agak gede, nanti bisa saja Apa? dapatnya salmon atau tuna gitu. Oke. Lain paus. Bagus. Ya. Mungkin ada tambahan yang lain dari Gus Farhan atau Gus Farid, kesimpulan saya tadi ini. Ya, mau Gus Fan, silakan. Apakah ada tambahan? Kalau enggak, kita langsung ke pertanyaan aja, Gus Wasori. Ini karena sudah jam segini menuju buka ya. Kita berikan, nggak apa-apa, Nggih? Gus Monggo, Epit, monggo nggih? langsung aja. Pertanyaan saja, Nggih. Monggo. Oke, kita berikan pada dua penanya untuk sore hari ini. Monggo silakan teman-teman jika ada pertanyaan kaitannya dengan ngaji fikih kita sore hari ini. Monggo silakan. Bisa melalui chat atau raise hand. Kita angkat tangan langsung malah lebih enak nanti. Oke. Monggo silakan. Sudah ada dari chat, Mas Farid. Oh iya itu. Oke, monggo Ada Mas dari Farhan bisa chat. dibacakan. Oke, kalau bacakan pertanyaan dari Mbak Zara gini. Bagaimana dengan zakat untuk freelance? Misal diatur setiap bulan mematok pemasukan 1 bulan 1 juta, diakumulasikan di 1 tahun menjadi 12 juta dan dizakatkan per tahun, jadinya 2,5% dari gaji akumulasi 1 tahun itu, atau benar bagaimana? Ya, langsung kalau jawab nomor berapa nih? Dia Iya, langsung langsung awal, awal. Gus. Oke. Itu berarti kalau zakat akumulasi semacam itu masih tidak wajib zakat, ya, Mbak. Yang Mbak Anu, siapa namanya? Mbak Zara. Mbak Zara tadi ya. Kenapa? Karena uang 12 juta hasil dari freelance yang jenengan lakukan masih belum 1 nisab. Karena 1 nisabnya kita hitung tadi 120 juta. Mas. Kecuali mohon maaf, itu hasilnya jenengan kerja 12 juta itu 1 tahun, tapi apa? Tapi jenengan di luar itu ada pekerjaan pasti atau punya tabungan yang jika dikumpulkan bisa nyampe 120 juta. Gitu, ya. Maka wajib diakumulasi secara penuh. Tidak boleh dibedakan, oh ini kan hasil saya freelance 12 juta, saya zakati. Oh hasil ini nggak boleh. Karena 12 juta belum 1 nisab, nggak wajib zakat. Tapi karena kerjaan saya PNS 1 tahun dihitung lebih dari 120 juta, berarti otomatis ini yang dizakati, nggak boleh. Itu harus diakumulasi semuanya. Gitu kira-kira. Jadi kalau cuman pure 12 juta ini yang jenengan punya, yang Anda punya, maka ini masih tidak wajib yang namanya zakat. Seperti itu kurang lebih. Berarti lebih baik sedekah aja, nggih, Gus? Lah, sedekah aja. Sebab itu benar kalau kayak gitu meskipun nggak wajib zakat, tapi tetap wajib, tetap dianjurkan sekali untuk yang namanya sodako. Biar tidak tiba-tiba berkurang gitu ya. Nggih. Berarti salah satu kuncinya itu sudah mencapai nisab ini ya Gus ya? Nggih, mencapai 1 nisab. Itu. Gus Wasori aman berarti ya? Nggak Aman, perlu ya kan? aman. Masih nganten baru ini Gus Edwin. Jadi biasa nganten-nganten baru kan yang masih berjuang. Oh, siap. Siapa yang pengantin baru? Siapa? Nah ini, Mas Wasraya ini, Gus. Ini baru pengantin teles ini, Okay. Gus. Monggo pertanyaan selanjutnya, Gus Farhan. Oke, ini dari pertanyaan, Pak Gus Farhan. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Sabik ya. Kalau di sini pertanyaannya, estimasi jangka berapa tahun zakat kripto berjalan di Indonesia, itu maksudnya apakah zakat kriptonya ini diberlakukan atau bagaimana nih? Kalau belum paham dengan pertanyaannya ini. Nah, ini bisa open mic mungkin. Oke. Apakah yang ditanyakan itu zakat kripto ini akan diberlakukan dalam beberapa tahun lagi atau bagaimana?
Belum nggih. Kripto itu kalau nggak open mic mungkin saya tafsirin. Jadi kripto itu kan gini, mohon maaf. Kripto itu sementara ini sebelumnya ya, itu yang mengesahkan itu adalah dari Bapeti. Ya, dari Bapeti. Bapeti ini singkatannya apa? Badan pengelola apa gitu ya. Nah, selanjutnya berhubung karena pengguna kripto itu banyak sekali dan bahkan dua kali lipat melebihi dari pengguna saham, ya. Karena kripto itu kan cenderung menghasilkan uang yang cepat, meskipun juga cenderung menghabiskan uang secara cepat. Jadi seperti itu, maka apa? Maka mulai diatur regulasinya oleh OJK. Nah ini konon katanya dimulai dari 2025, entah bulan Oktober entah apa. Tapi ini masih dikaji, digodok ulang berkaitan tentang kripto ini di OJK. Maka karena hanya disahkan oleh Bapeti dan OJK, di sana yang masuk itu adalah pajak. Ya. Pajak. Karena menggunakan exchange, maka apa? Maka pemotongannya dari dua aspek. Pertama, pemotongan karena itu pajak, ya. Yang kedua, pemotongan karena penggunaan jasa dari aplikasi exchange tersebut. Itu nggih. Jadi kalau sampean coba misalkan main di mana? Main di Indodax atau di Ajaib itu nggih, atau di Pintu. Itu pasti pemotongannya dari dua aspek. Pertama dari pajak yang itu pemasukan negara, nggih. Yang kedua, pemotongannya dari jasa karena menggunakan exchange yang digunakan tersebut. Ini belum ada kriteria zakat. Sehingga itu tadi cara penghitungannya bukan justru akumulasi selama 1 tahun, nggih. Tapi lebih pada total portofolio kripto yang kalian miliki selama 1 tahun itu paling minim berapa, itu ya. Paling minim di angka berapa. Itu kurang lebih seperti itu. Menarik Baik, sekali. seperti itu. Semoga jawaban dari Gus Epi tadi bisa mencerahkan. Baik, karena ini waktunya juga sudah sore, nggih. Maka kita cukupkan untuk pertanyaannya satu lagi. Satu pertanyaan terakhir ini saya pilih yang sekiranya memang sering terjadi atau sering ditemukan, nggih. Ngapunten niki nderek tanglet, kalau semisal kita punya toko dan penghasilannya sudah mencapai 1 nisab, nanti penghitung Macet Mas Mujib, Mas Farhan. Bisa saya bacakan, Gus? Nggih, monggo. Nggih. Kalau semisal kita punya toko dan penghasilannya sudah mencapai 1 nisab, nanti perhitungan zakatnya ditotalkan semua harta yang dimiliki nopo hanya penghasilan dari toko tersebut. Jadi salah satu bidang bisnisnya toko, apakah zakatnya ini hanya toko ini dok atau semua hartanya gitu? Nggih. Jadi yang pasti gini, nggih. Ini kita ikut pendapat anu aja ya, yang sahih saja gitu, yang ashah dalam madzhab Syafi'i, seperti dijelaskan dalam kitab Sulam Taufik, terus Mirqatus Su'ud Tasdik niku nggih. Bahwa syarat pertama nominal modal sampai nominal akhir selama 1 haul itu yang mau diniatkan itijar, yang ditaklibul malkan, yang dikelola untuk toko itu melebihi 1 nisab. Misalkan ini nggih. Mohon maaf. Sampean punya toko waralaba. Toko waralaba yang menghimpun berbagai macam. Seperti Indomaret misalkan gitu ya. Seperti apa? Seperti Indomaret. Lah, itu kan biasanya ada rak, paham ya? Ada rak, apa dan lain sebagainya, itu tidak dihitung sebagai modal. Karena apa? Karena rak itu tidak ditaklibul malkan, tidak diniatut tijarohkan. Nggih. Yang diniatut tijaroh itu apa? Ya cuman barang-barang yang dijual di mana namanya? Di toko tersebut. Maka apa? Maka penghitungan zakatnya itu ditotalkan semua harta yang dimiliki sampean, ya. Misalkan harta yang itu bukan bukan tabungan sampean, bukan. Tapi tabungan yang sampean proyeksikan untuk membeli barang untuk toko tersebut.
Misalkan gini, Samen punya uang 200 juta. 100 juta Samen niatkan untuk keperluan Samen pribadi. Sedangkan 100 juta yang lain itu Samen peruntukkan untuk membeli bahan yang diperdagangkan. Ya. Nah, sudah. Jadi 100 juta Samen ini buat jaga-jaga. Sedangkan di sana di toko Samean itu sudah ada barang-barang. Sudah ada barang-barang yang Samen jual. Ya, sudah ada barang apa misalkan ada tabung gas, ada apa, ada mie dan lain sebagainya, yang itu jika dinominalkan, misalkan kita andaikan senilai 80 juta. Nggih. Maka ketika akhir tahun yang dinominalkan adalah uang yang Samen peruntukkan untuk toko tersebut, nggih, untuk kebutuhan toko yang dijual, juga jumlah semuanya dari nominal toko yang Samen punya. Mengecualikan barang-barang yang itu tidak diperjualbelikan. Misalkan gini ya, Samen punya toko bangunan, ya. Maka apa yang ditotal itu adalah jumlah semen, paku, terus apa namanya cat, itu kan Samen jual semua. Itu dinominalkan baru dizakati 2,5%. Sedangkan apa? Sedangkan Samen punya pickup, Samen punya Tosa, ini nggak perlu dihitung sebagai bagian dari yang wajib dizakati. Karena apa? Aset toko yang tidak diperjualbelikan itu bukan termasuk malut tijaroh, bukan termasuk uang dagang. Jadi kurang lebih seperti itu. Niko. Jadi yang wajib dizakati itu harta yang berkaitan dengan perputaran uang. Yeah. Jadi bisa dikatakan fasilitas-fasilitas yang ada di toko itu masuknya modal ngoten nggih. Nggih, masuknya cuman apa ya? Modal yang tidak dihitung dalam nominal zakat, tidak dihitung. Oh, ya. Tidak dihitung ya. Seperti itu teman-teman jawaban dari Cak Ebit ya, sangat mencerahkan nggih. Baik. Sepertinya cukup nih Gus Farid untuk sesi tanya-tanya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti teman-teman bisa langsung DM aja ke Gus Ebit nggih. Saged ya Gus? Oh, nggih, nggih. Nggih, lewat IG. IG-nya apa Gus Ebit ini? Boleh dipromosikan Gus Ebit? Oke. Ali Zainal Muhammad, Mas. Ali Zainal Muhammad. Beliau di IG juga sudah sangat sering membahas terutama tentang fikih muamalah ya teman-teman ya. Jadi kalau lihat di IG-nya Gus Ebit ini akan banyak sekali pembahasan tentang fikih, utamanya fikih muamalah karena ini kayaknya memang fokus beliau di situ lebih ke situ Gus. Beliau kemarin juga baru habis diundang di Akademi Kripto itu ya Gus. Waduh. Luar biasa aku nyeramai Timothy Ronald. Berarti besok langsung spesifik ngaji kripto aja nih Gus. Masa monggo gak apa-apa. Ikut saya. Soalnya kan ini apa? Mayoritas pertanyaannya itu kaitannya dengan kripto ini. Oke. Jadi santri-santri ben bicaranya iki ora saka tahlilan tok ngono lho men. Oh iya. Apalagi yang mantan anyar ini. Lah cukup kalau cuman ngandelno ngimami tahlilan ya Mas. Aduh, gue muntelah Gus gue. Terus itu Gus Ebit nggih matur suwun sangat ini menurut yang pertanyaan belum bisa terjawab nanti silakan bisa DM ke IG-nya Gus Ebit yaitu @alizainalmuhammad nggih. Dan juga di IG-nya Lazisnu juga bisa Gus Farid di @nukar_lazisnu. Oh gitu. Oke, gitu. Monggo Gus Farid bisa ditutup sesi ngajinya. Sebelum itu boleh dibantu info. Oh ya, buat teman-teman semuanya yang ingin berzakat fitrah, silahkan bisa zakat ke Layisnu nggih. Nanti zakat fitrahnya bisa disalurkan ke rekening BCA, nanti akan dikirimkan rekeningnya ke grup masing-masing teman-teman nggih. Itu ke Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU dan juga bisa ke BSI di rekeningnya PP Layisnu Zakat. Makanya sakit di ini nggih ning di follow up ke grup Nyantri Kilat gitu. Oke. Monggo Gus Wasri silakan tutup di sesi ngaji ini. Nanti kita lanjut ke tutup. Mungkin dari Gus Ebit ada closing statement atau penutup tentang materi kita pada sore hari ini, Gus. Oke, mungkin statement saya kali ini
Cuman tadi ya, bahwa kita upayakan, apalagi yang statusnya santri, nggih, kita upayakan semua penghasilan kita dan lain sebagainya betul-betul berlandaskan dari pekerjaan yang itu kita lakukan. Paham ya? Bukan justru kita mengandalkan investasi, main saham, kripto, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena terlebih upayakan kita menghasilkan uang dari perdagangan. Karena kata Nabi, tis'atu syaril arzak fit tijarah. 90% rezeki itu justru berangkatnya dari tijarah. Dan dalam hadis lain dijelaskan, afdolul kasab amalur rojul biyadi. Pekerjaan yang paling utama itu adalah pekerjaan seseorang dengan tangan atau tubuhnya sendiri. Maka dari itu, ketika kalian mengandalkan pemasukan hanya dari trading, hanya dari investing, dan lain sebagainya, maka mohon maaf, nantinya pasti akan menumpulkan pikiran dan akan mengguncang terhadap psikologi kita. Itu saja ya dari saya. Ya. Terima kasih Gus Ebit untuk ngaji Ya, pada siap. hari ini. Sangat Siap. memberi membuka mata kita sekali tentang dunia perzakatan dan uang digital itu ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman karena sudah mau maghrib. Jangan lupa nanti tanggal 16 dan tanggal 23 Maret ini kita masih ketemu lagi dengan Masih lanjut, masih di ngaji jam yang lagi sama. di jam yang sama setengah 4 sore. Untuk selanjutnya saya bersama Mas Farhan waktu kita kembalikan lagi ke MC yaitu Gus Farid Nabil. Monggo Gus Farid. Oke, baik, terima kasih banyak Gus Ebi dan teman-teman semua dan Mas Wasori dan Mas Farhan atas waktunya. Karena waktu kita sudah habis, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Nyantri Kelas dan khususnya untuk Laisnu PBNU atas kolaborasinya. Dan juga jangan lupa teman-teman ya zakat. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, masih ada 2 pertemuan. Dan udah dikirim yang ketiga di moderator di mana? Di grup? Belum ya? Nanti saya share di grup sama di ini ya, di Instagramnya Trikilat ya teman-teman semua. Oke. Siap demikian rangkaian acara kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua. Akhir kata saya Muhammad Nabil selaku MC pada sore hari ini pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.